Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku pembimbing pada mata kuliah pengauditan pengolahan data elektronik serta teman-teman kelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik pada bab 5 ini yaitu tentang memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Riko Ferianka, NIM 1903101012. Yang kedua, Fitri Anung Fatmawati, NIM 1903101015. Yang ketiga, Nadia Anggreni Santoso, NIM 1903101016. Yang keempat, Argarita Noviandari, NIM 1903101020. Yang kelima, Risman Oswantun Kasana, NIM 1903101023. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Untuk pemaparan materi yang pertama akan saya jelaskan. Saya Risman Uswatun Kasana, NIM 1903101023 akan memaparkan materi tentang definisi pengendalian dan peran manajemen. Perusahaan menghadapi berbagai risiko dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkannya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pengendalian untuk menghadapi dan mengelola risiko tersebut. Pengendalian yang efektif merupakan ukuran untuk menjamin bahwa operasi dapat berjalan sukses dan dapat mengamankan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal adalah konsep dinamis yang berjalan di dalam organisasi yang merupakan kebalikan dari serangkaian prosedur dasar. Selanjutnya, peran auditor internal dalam pengendalian perusahaan. International Standard for the Professional Pursuit of International Auditing atau IPPF yang diterbitkan oleh IIA pada 2012 mengatur peran auditor internal dalam pengendalian internal. Berdasarkan IIPF tersebut, peran auditor adalah membantu manajemen dalam memelihara sistem pengendalian yang memadai dengan cara sebagai berikut. 1. Menaksir area-area berisiko tinggi yang merupakan tujuan utama dari pengendalian. 2. Mendefinisikan dan menjelaskan program untuk meninjau sistem pencegahan risiko. 3. Meninjau setiap sistem dengan melakukan pengujian evaluasi terhadap sistem pengendalian internal untuk mempertimbangkan pencapaian kelima tujuan pokok pengendalian. 4. Memberikan masukan kepada manajemen apakah pengendalian berjalan dengan tepat dan efektif atau tidak. Apakah pelaksanaannya mendorong mencapai tujuan sistem atau pengendalian. 5. Merekomendasikan sarana-sarana yang diperlukan untuk memperbaiki sistem. 6. Melakukan audit tindak lanjut untuk mengetahui apakah manajemen telah pengendalian melaksanakan rekomendasi audit yang telah disepakati. Berdasarkan hasil penaksiran risiko, auditor internal mengevaluasi kecakupan dan efektivitas pengendalian di dalam tata kelola organisasi, kegiatan operasi, dan sistem informasi yang mencakup 5 aspek kunci berikut. 1. Pencapaian tujuan strategis organisasi. 2. Kendala dan integritas atas catatan keuangan dan informasi operasi. 3. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi dan program. 4. Pengamanan aset organisasi. 5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu kerangka kerja pengendalian KOSO, terdapat 3 kategori tujuan yang memungkinkan organisasi berfokus beragam aspek pengendalian internal, yaitu yang pertama tujuan operasi, berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan entitas. Yang kedua, tujuan pelaporan berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan internal, serta mencakup aspek reliabilitas, ketepatwaktuan, transparansi, atau aspek lain. Yang ketiga yaitu tujuan kepatuhan, berkaitan dengan ketaatan atas hukum dan aturan di mana entitas menjadi subjek. Untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam kerangka kerja KOSO. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian menjadi fondasi bagi unsur-unsur lainnya dalam kerangka kerja pengendalian internal KOSO. Yang kedua yaitu penilaian risiko, baik memungkinkan manajemen melakukan penilaian risiko yang dihadapi baik berasal dari dalam atau luar organisasi. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian, kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi seharusnya dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak lain
yang berkepentingan di dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu pemantauan, seharusnya menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan meyakinkan bahwa temuan-temuan audit dan tinjauan lainnya diselesaikan dengan tepat. Untuk selanjutnya yaitu kerangka kerja pengendalian KOSO. Pengendalian mencakup identifikasi dan pengurangan risiko. Terdapat dua risiko yang lebih penting bagi keberlangsungan hidup dan keberhasilan organisasi, yaitu yang pertama, kegagalan untuk mempertahankan kapasitas organisasi dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang. Yang kedua yaitu kegagalan untuk mempertahankan kapasitas organisasi dalam merespon dan beradaptasi terhadap risiko maupun peluang yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta dalam mengambil keputusan dengan indikasi tidak adanya informasi yang jelas. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pokok, yaitu yang pertama tujuan, kedua komitmen, ketiga kemampuan, keempat tindakan, dan yang terakhir yaitu pemantauan dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Data Novendri NIM 1903 Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Prinsip pertama dalam prinsip COVID-5 adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Kebutuhan pemangku kepentingan merupakan dasar utama dalam mengarahkan setiap kegiatan dan bentuk tata kelola suatu entitas. Sebuah kebutuhan dari setiap pemangku kepentingan harus mampu ditransformasikan dalam bentuk kebijakan dan pengendalian yang tepat. Untuk membentuk suatu kerangka kerja pengendalian yang efektif, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi tujuan utama keberadaan entitas tersebut. Rumusan tujuan utama suatu entitas biasanya digerakkan oleh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam entitas tersebut. Pada umumnya, tujuan utama suatu entitas adalah menciptakan nilai yang nantinya dijabarkan secara detail sesuai dengan bidang dan lingkungan utama entitas, baik berupa peningkatan kualitas pelayanan bagi entitas yang bergerak di sektor publik maupun memaksimalkan keuntungan bagi entitas yang bergerak di sektor privat. Selanjutnya, penjenjangan tujuan berdasarkan BSC dengan tujuan bisnis, tujuan terkait TI, dan tujuan pemicu atau enable dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama yaitu faktor pemengaruh kebutuhan pemangku kepentingan. Yang kedua ada tahap penjenjangan kebutuhan pemangku kepentingan menjadi tujuan entitas. Dan yang ketiga ada tahap tujuan entitas diturunkan menjadi tujuan yang berhubungan dengan TI. Dan yang keempat ada tahap tujuan TI diturunkan menjadi tujuan pemicu. Manfaat yang dapat diperoleh apabila suatu entitas menerapkan penjenjangan tujuan berdasarkan COVID-5 adalah memungkinkan penetapan prioritas penerapan serta meningkatkan dan penjaminan tata kelola entitas terkait TI atas tujuan entitas dan risiko terkait. Penggunaan penjenjangan tujuan akan dapat merumuskan tujuan yang relevan dan tampak sekaligus objektif pada tingkat pertanggungjawaban. Selain itu, penjenjangan tujuan juga mampu menyaring pengetahuan secara atas dasar COVID-5 dengan mempertimbangkan tujuan entitas dalam merumuskan panduan yang sesuai untuk penerapan tersebut, serta meningkatkan dan menjamin proyek yang ada. Dengan beragam kemanfaatan penjenjangan tujuan tersebut, entitas akan dapat dengan jelas mengenali dan mengomunikasikan bagaimana pemicu merupakan aspek penting untuk mencapai tujuan entitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Nadia Anggreni Santoso, NIM 1903 Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. B. Melingkupi seluruh proses pengelolaan dari awal hingga akhir. COVID-5 harus mampu melingkupi proses pengelolaan dari awal hingga akhir suatu entitas dan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan TI semata. Fungsi tersebut dapat tercapai dengan mengintegrasikan tata kelola TI ke dalam tata kelola entitas secara menyeluruh. Komponen kunci sistem tata kelola mencakup aspek pemicu tata kelola, cakupan tata kelola dan peran aktivitas dan keterkaitan antar bagian. Tujuan tata kelola adalah penciptaan nilai. Aspek kedua yang dipertimbangkan dalam penentuan tujuan tata kelola adalah cakupan tata kelola. Tata kelola dapat diterapkan pada seluruh entitas, suatu aset yang tampak maupun tak tampak, dan sebagainya. Setelah ditentukan tujuan tata kelola beserta prinsip yang melingkupinya, maka semua peran, aktivitas, dan keterkaitan aspek tata kelola juga dikembalikan ke pemicu dan cakupan tata kelola. C. Menerapkan satu kerangka kinerja terintegrasi. Dengan kemampuan pengintegrasian tersebut, entitas tidak perlu merombak ulang sistem pengendalian internal yang
dimiliki memanfaatkan sistem informasi yang telah dijalankan sebelumnya. Dengan demikian, penerapan COVID-5 tidak menggantikan seluruh standar yang diterapkan sebelumnya, tetapi justru memperkuat dan melengkapi kekurangan standar terkait DI yang telah ada. D. Menerapkan satu pendekatan menyeluruh. COVID-5 menjelaskan 7 kategori pemicu, yaitu yang pertama, proses. Menjelaskan serangkaian aktivitas dan praktik yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan output dalam mendukung pencapaian tujuan TI secara menyeluruh. 2. Struktur organisasi merupakan kunci untuk pengembalian kebutuhan dalam suatu perusahaan. 3. Budaya, etika, dan kebiasaan baik dari individu maupun organisasi sering diremehkan sebagai salah satu kunci sukses dalam aktivitas tata kelola dan manajemen. 4. Prinsip kebijakan dan kerangka kerja merupakan sarana untuk menerjemahkan kebiasaan-kebiasaan yang diinginkan menjadi suatu panduan praktik untuk manajemen sehari-hari. Informasi melingkupi seluruh jenis organisasi dan termasuk informasi yang dihasilkan dan digunakan oleh perusahaan. 5. Informasi dibutuhkan untuk menjaga agar perusahaan dapat berjalan dan dikelola dengan baik. 6. Layanan infrastruktur dan aplikasi termasuk infrastruktur, teknologi, dan aplikasi yang menyediakan layanan dan pengelolaan teknologi informasi bagi perusahaan. 7. Manusia, kemampuan, dan kompetensi berhubungan dengan manusia dan diperlakukan untuk keberhasilan semua aktivitas dan untuk menentukan keputusan yang tepat serta mengambil tindakan korektif. E. Memisahkan tata kelola dari manajemen kerangka kerja. COVID membuat 5 perbedaan secara tegas antara tata kelola dengan manajemen. Pembedaan tersebut mempertimbangkan 3 hal, yaitu bahwa dua aspek tersebut memberikan jenis pengarahan kegiatan yang berbeda. 2. Masing-masing membutuhkan struktur organisasi yang berbeda. Dan 3. Melayani tujuan yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengendalian. Yang pertama, mekanisme pengendalian harus didefinisikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh penggunanya jika prosedur tidak dimengerti oleh karyawan. Yang kedua, mekanisme harus dijalankan untuk memantau pelaksanaan pengendalian. Yang ketiga, mekanisme harus disetujui oleh manajemen dan karyawan yang akan melaksanakannya. Selanjutnya, jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian direktif untuk meyakinkan bahwa terdapat perintah dan petunjuk yang jelas untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengendalian preventif untuk meyakinkan bahwa sistem telah dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan. Yang ketiga, pengendalian detektif untuk mengoreksi kesalahan transaksi yang tidak terhindarkan. Yang keempat, pengendalian korektif untuk menjamin bahwa masalah yang teridentifikasi telah ditangani dengan tepat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Gadanka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengendalian. Dalam pelaksanaan pengendalian ada beberapa poinnya. Yang pertama, otoritas. Yang kedua, pembatasan akses fisik. Yang ketiga, supervisi. Yang keempat, pemberusahaan kesesuaian. Yang kelima, manual prosedur. 6. Praktik pengembangan rekrutmen karyawan. 7. Pemisahan tanggung jawab. 8. Organisasi. 9. Dokumen yang bernama nomor urut dan pengendalian atas alat tulis. Pengendalian atas alat tulis kantor. Yang 10. Rekonsiliasi. Yang 11. Manajemen usaha untuk memperoleh proyek dan manajemen proyek. Yang 12. Pengendalian sistem keuangan. Yang ke-13. Keamanan IT. Dan yang terakhir, manajemen kinerja. Terus berikutnya, kesesuaian pengendalian. Yang pertama itu wewenang manajemen senior untuk mengesampingkan pengendalian yang sedang berjalan. Yang kedua, tidak adanya karyawan dan jabatan yang kosong. Yang ketiga, budaya pengendalian yang jelek. Yang keempat, kolusi oleh karyawan. Yang kelima, bergantung pada indikator kinerja tunggal. Yang keenam, bergantung pada masa lalu. Yang ketujuh, pencatatan transaksi yang tidak akurat. Dan yang terakhir, delegasi tugas yang tidak terkontrol. Untuk materi yang terakhir adalah peninjauan dan evaluasi pengendalian internal. Untuk membantu evaluasi sistem pengendalian internal, navigator harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, jenis-jenis kesalahan dan ketidakteraturan yang dapat timbul. Yang kedua, prosedur pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakaturan. Yang ketiga, apakah prosedur yang digunakan dan diikuti akan memasukkan. Yang keempat, pemahaman
dapat menimbulkan kesalahan dan ketidakstrukturan, bisa melatih prosedur pengendalian yang ada. Yang kelima, sifat waktu dan luasnya prosedur audit yang digunakan sebagai akibat dari kelemahan tersebut. Dan yang terakhir, metode audit digunakan untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal yang ada. Sekian materi dari saya dan terima kasih.